Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wassalatu ala nabi Mustafa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Suaranya menggelegar. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berada di titik-titik terakhir bulan Syawal. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa disehatkan Allah, sehingga bisa lebih maksimal di dalam ibadah pada bulan Ramadan. Yang sakit segera mudah-mudahan mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam untuk senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selalu. Jemaah sekalian, mari kita awali kajian pagi ini dengan bacaan basmalah. Sebelum kita melanjutkan doa yang terdapat di dalam surah Al-An'am, saya ingin mereview yang lalu tentang masalah rahmat. Di situ ada kalimat qala Imam Muhammad hadatsana Abdul Razzaq hadatsana Ma'mar an Hammam bin Munabbih qala hadza ma hadatsana Abu Hurairah. Ini adalah yang telah diceritakan kepada kami oleh Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma qadallahu al-khalqa, ketika Allah tersebut itu pusing menciptakan makhluk, kata bafi kita ini, ketika Allah tersebut itu menetapkan, yaitu al-khalqa makhluk, kata bafi kita ini, Allah menetapkan, Allah menulis dalam kitab. Allah menulis di dalam kitabnya sawa'indahu fawqal 'arsy, sedang ia berada di sisinya, yaitu fawqal 'arsy, di atas 'arsy. Ada tulisan di atas 'arsy itu, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku kata Allah, ghalabat, akan mengalahkan ghadabi, akan murka. Allah itu ada sifat Allah Al-Muttaqi yang kemudian membalas, yang membalas atau yang menyiksa. Tetapi Allah itu punya Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, maka kemudian berkah Allah itu dibanding rahmatnya, luas akan rahmat Allah dibandingkan berkah Allah, sehingga dikatakan inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku akan mengalahkan dari banyak berkah. Ini adalah akhrajahu fi sahihain, yaitu telah mengeluarkan hadis ini dua pakar hadis, yaitu di dalam dua kitab sahih, yaitu Bukhari maupun Muslim. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini terjemahan. Lalu kemudian berikutnya adalah wa qad rawa Ibnu Umar min tariqi al-Hakam bin Aban an Ikrimah an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza faraghallahu min al-qada'i bainal khalq, ketika Allah itu rampung, selesai dengan Allah dari menetapkan bainal khalqi, di antara ciptaannya, akhraja kitab, Allah
mengeluarkan suatu catatan min tahtil arsy dari bawah arsy. Apa dalam catatan itu? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmat itu tersebut itu telah mendahului daripada ghadabi murka. Wa ana arhamur rahimin. Aku ini kata Allah adalah yang paling penyayang di antara orang-orang atau makhluk-makhluk yang penyayang. Saya begitu maka kemudian dia Allah menggenggam satu genggaman atau dua genggaman, fayukhriju minan nar. Lalu kemudian Allah mengeluarkan dari neraka khalqan, satu makhluk lam ya'malu khairan, yang tidak mengerjakan kebaikan, yang tadinya masuk neraka itu kemudian dikeluarkan, dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Maktubul baina a'yunihim, tercatat di antara a'yunihim. Apa itu? Apa namanya? Mata mereka yang dibebaskan dari ada tulisan muttaqullah. Ini adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diperdekakan oleh Allah dari neraka. Asal tadi tidak syirik ya. Jadi syaratnya adalah tidak ada kesyirikan. Orang itu adalah muslim, orang itu beriman, bukan kafir. Itu ya. Oke, sekarang kita masuk. Ini tadi apa? Melengkapi keterangan yang lain. Sebelumnya saya kopi. Tunggu sekejap. Anak itu tok. Ini terakhir pagi begitu. Saya ingin menikmati akhir-akhir Sya'ban. Para jemaah sekalian, nanti kita fokus pada kalimat wajah atau inni wajah wajhi lillazi fatara samawati wal ardh. Tetapi sebelum berbicara itu ada ayat yang terkait, yaitu ayat sebelumnya, yaitu surah yang ke-6 ayat ke-74 sampai pada ayat yang ke-8 ayat 78. Waqiah. Saya tadi malam itu ngetik ini sampai jam 12 kurang seperempat, baru selesai. Karena tadi terus itu nggak habis, masih kurang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim li abihi azra attakhidhu asnaman alihah inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin. Wa idh qala, dan ingatlah ketika berkata siapa, yaitu Ibrahim berkata kepada siapa, liabi, kepada ayah, yaitu Azar. Nah, mengenai Azar itu siapa? Apakah ayah kandung? Maka para ulama mengatakan bukan ayah kandung. Azar itu dikatakan itu adalah paman. Ya, Azar itu adalah dikatakan paman. Tahu? Ada yang mengatakan bahwa Azar itu adalah karena dia itu mengabdi pada berhala, maka dikatakan Azar. Macam-macam itu nanti riwayat-riwayat ini saya sampaikan. Dan ingat ketika Ibrahim tersebut itu berkata kepada Azar, apa kata Ibrahim kepada Azar itu? Atattakhidhu asnaman alihah. Atattakhidhu, mengapa engkau menjadikan asnam, sonam itu berhala-berhala? Mengapa engkau tersebut itu menjadikan berhala-berhala itu alihah? Alihah itu jamak daripada ilahun.
ilahun ilahani alihah. Itu jamak litaksir, jamak taksir. Mengapa engkau wahai Azza menjadikan berhala-berhala itu sebagai alihah? Ini araka, sesungguhnya aku ini melihat engkau wahai Azza wa qaumaka dan kaum fi dhalalin mubin, dalam kesesatannya. Jadi Nabi dari waktu itu tidak ada yang menyertai dalam dakwahnya. Coba seorang pemuda fatah, pemuda yang kala itu berani menegakkan kebenaran. Saat ini ada orang yang tadinya gigih menegakkan kebenaran, begitu kemudian didekatin, dijanjikan mendapatkan jatah menteri, selesai. Ya, yang miris lagi, yang tadinya kemudian ada persoalan kasus, kemudian diminta untuk mendukungnya supaya tidak diperkasuskan. Begitu kemudian maksudnya tertunaikan, maka orang ini nanti diperkasuskan. Ya, begitu lucunya negeri. Ya, negerinya Arya Kamandanu. Ya. Ya. Jangan sekalian. Jadi Ibrahim itu tegas. Wahai Azza, aku melihat apa yang engkau lakukan. Apa yang engkau lakukan itu sungguh berada dalam kesesatan yang nyata. Ini dakwah harus tegas. Gak boleh gak apa-apa. Itu kan jalannya saja yang berbeda. Cuman tujuannya kan sama. Tidak. Nah, kalau sama ya sama. Ini araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan kemudian kita lihat bagaimana tentang pendapat para imam terhadap siapa Azza al-Dhahhak. Berkatalah Imam al-Dhahhak Ali bin Abbas, dia riwayatkan dari jalur Ibnu Abbas, inna aba Ibrahim, sesungguhnya ada Ibrahim lam yakun ismuhu Azza, bukan yang bernama Azza, bukan. Nama ayah Ibrahim itu bukan yang bernama Azza. Inna maka ismuhu Tarikh, ada yang mengatakan Tarikh. Nama ayah Ibrahim itu adalah Tarikh atau Tarikh. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Ya, ini riwayatnya jelas. Waqala aydan haddatsana Ahmad bin Amr bin Abi Asim Nabi, haddatsana Abi, haddatsana Abu Asim Syahid, haddatsana Ikrimah an Ibn Abbas fi qawlihi wa idh qala Ibrahim li abihi Azza. Siapa itu yang di Azza? As-Sanam. Ada yang mengatakan Azza itu adalah As-Sanam. Wa Abu Ibrahim ismuhu Tarikh, sedangkan ayahnya Ibrahim itu namanya Tarikh. Wa ummu, ayah ibunya Ibrahim itu namanya Masani. Namanya apa? Masani. Jadi ibunya Nabi Ibrahim itu namanya Masani, ayahnya adalah Tarikh. Wa ra'u, sedang istrinya Ibrahim yang pertama ismuha Sarah, Bunda Sarah. Wa ummu Ismail, sedang ibunya Ismail, yaitu istrinya Ibrahim yang kedua ismuha Hajar. Dia Hajar. Wa hiya surriyat Ibrahim. Jadi Hajar itu adalah awalnya merupakan budak pemberian kerajaan Mesir untuk Sarah yang kemudian nanti dimasuki dinikahi oleh Ibrahim. Miliknya Sarah, ya, itu namanya surriyah. Ya. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Bagaimana dakwah Ibrahim? Jadi Nabi Ibrahim itu tidak sekedar mengatakan bahwa aku melihat bahwa apa yang kau lakukan dan apa yang kau lakukan dalam kesesatan yang nyata. Karena ada orang itu menyalahkan tapi tidak ngasih
solusi. Lalu kemudian apa? Nabi Ibrahim mengajak mereka, bahkan dari kategori Ibrahim mengatakan kesamawati wal ardh wa yakuna minal mu'minin. Bahkan dari kategori dahului kami Allah perlihatkan Ibrahim kepada Ibrahim melakukan samawat, yaitu kerajaan-kerajaan yang ada di langit, wal ardh dan di bumi, wa yakuna minal mu'minin, agar supaya dia Ibrahim masuk kategori minal mu'minin, dari orang-orang yang yakin. Jadi Allah perlihatkan, Allah ajarkan kepada Ibrahim untuk memenuhi peredaran makhluk yang ada di langit. Maka kemudian semuanya diajak, bukan Ibrahim belum beriman, sudah, tapi kemudian Allah mengajak kepada Ibrahim supaya mereka orang-orang ini diajak untuk merenungkan terhadap makhluk-makhluk Allah yang ada di langit itu. Ya. Lalu kemudian falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala uhibbul afilin. Falamma, maka tatkala jannah telah tidak tampak, jannah telah gelap, alaihi atasnya, al-lail malam. Jannah itu kalau Mufassir mengatakan ketika huruf jim itu bersanding dengan huruf nun, maka membuahkan makna sesuatu yang tidak tampak. Kayak jin, tampak betul nggak jin? Kalau saya tampak orang yang format jin. Kalau celana jin ya tampak. Kalau jin ngapain? Untuk ingin tahu jin, tidak benar. Ya. Falamma jannah, maka kalau sehingga kalimat jin sama nun tadi yang kedua tadi, yang pertama apa maknanya adalah tidak tampak seperti janin. Janin itu kan tidak tampak. Nanti kalau sudah besar itu baru tampak. Begitu juga kalimat jannah berarti kan maksud apa? Tidak. Ya, jadi itu yang kemudian ketika persandingan huruf jim dan nun, maka membuahkan makna yang tidak tampak. Maka di sini falamma jannah, maka tatkala jannah telah menjadi gelap, alaihi atasnya al-lailu malam, roh Ibrahim melihat kawkaba, yaitu bintang. Yang kalau dalam bahasa surah Al-Mulk itu namanya apa namanya? Misbah al-masabih. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Apa itu masabih? Jangan misbah. Misbah itu lampu. Tapi lampu yang tidak dihilangkan. Maka namanya misbah, identik dengan kalimat sabah. Artinya apa? Pagi itu adalah teduh. Jadi lampu yang menentukan, bukan yang menyilaukan, itu namanya misbah. Ya. Jadi saya ini senang, apalagi kalau Prof. Quraisy itu kalau sudah berdekatan bahasa itu luar biasa. Ya. Nah, jadi apa? Kaukab itu jamaknya adalah kawakib. Wa idzal kawakibu tasarat, dan ketika bintang-bintang tersebut itu berserakan, berguguran, berserakan. Falamma jannah, maka tatkala menjadi gelap alaihi atasnya al-lailu malam,
bintang. Coba ya. Qala, kemudian Ibrahim berkata, hada Rabbi. Ini Tuhan. Sekali lagi Ibrahim bukan yakin itu Pak, ngajak dia, ngajak dia umatnya. Ini Tuhan ini. Ya. Karena memang mereka waktu itu adalah mereka dikatakan orang-orang yang sangat mempercayai dewa-dewa. Masyarakat kala itu, tapi diajak oleh karena diajak dia berpikir tentang makhluk Allah yang ada di langit. Lalu kemudian ketika melihat bintang, lama-lama bintang tersebut itu apa? Benar kan? Maka ketika bergeser jantungnya bintang tersebut itu terbenam, maka kemudian qala la uhibbul hafidin. Aku gak suka sesuatu yang lenyap. Maksud Tuhan kok lenyap. Dan tidak kami lajar belakang nyengkrik. Katanya kamu demo begitu didatangi. Apa itu? Lalu kemudian setelah itu kemudian orang-orang sudah gugur keyakinan kepada anggapan bahwa bintang itu adalah Tuhan. Itu gugur itu sudah. Yang berikutnya ditunggu. Kala itu adalah masih malam. Maka tatkala Ibrahim melihat al-qamar, bulan. Qamar itu kalau itu apa namanya? Selirik kayak alis itu namanya hilal. Tapi kalau kemudian besar itu namanya al-badr. Dia pola al-badr aneh. Jadi telah muncul Rasulullah seperti bulan purnama. Lalu kemudian semuanya baik yang kecil dan tipis sampai yang besar itu adalah qamar. Ya, itu adalah qamar. Maka tatkala kemudian dia melihat bulan bazighan muncul, ya, terbit. Maka kemudian Nabi Ibrahim berkata, hada Rabbi. Ini Tuhan. Kalau ada bulan itu sudah muncul bintang itu kan indah, betul ya? Lalu kemudian Ibrahim mengatakan ini Tuhan. Kenapa? Lebih tampak besar, apalagi kalau sudah purnama. Nah ini saya teringat ketika Abu Hurairah itu menikmati indahnya bulan purnama. Sampai bahasa orang sekarang dia bisa bersyair indah tentang bulan purnama. Pada saat asyiknya melihat keindahan bulan purnama itu Rasulullah itu datang. Maka apa kata Abu Hurairah? Ketika tadi aku melihat ada makhluk Allah yang luar biasa indah di bulan purnama. Tapi ketika Rasul itu muncul, lenyap semuanya keindahan itu. Yang indah itu adalah Rasulullah SAW. Itu dari sisi fisiknya ada rasa itu indah. Nah kemudian kemudian ketika ia melihat rembulan tersebut itu terbit muncul, qala hadza rabbi, ini adalah Tuhanku. Maka tatkala kemudian bergeser hilang, maka kemudian Ibrahim mengatakan lalu yahdi rabbi, sekiranya Allah tidak memberikan petunjuk kepada sekiranya Tuhan tidak memberikan petunjuk kepada aku dan benar kaum boleh sebuah akan menjadi kaum yang tersesat. Ya Allah, maka kemudian lagi ada kalimat apa? Kalimat doa. Lalu kemudian falamma asyamsa, maka ketika esok harinya yang melihat matahari bazighan muncul. Kenapa kok tidak bazighan? Kenapa kok bazighan? Ada taknya. Padahal qamar tadi itu adalah bazighan. Kalau ada taknya itu kan menunjukkan itu adalah perempuan. Ini namanya mu'annas majazi. Mu'annas majazi. Kenapa? Sesuatu yang menimbulkan gelora itu
dimuannaskan secara majasi, dimajaskan bagaikan perempuan. Perempuan itu yang menimbulkan apa namanya? Gelora, semangat. Bapak-bapak, bagi yang sudah nggak punya istri, kira-kira hidup itu bergelora? Enggak. Aku nggak boleh kata, nggak boleh dusta. Sing ngomong soal. Tapi ketika ada istri itu bergelora. Kan ya? Bergelora. Maka tatkala Ibrahim itu melihat matahari bazir bahkan muncul, qala nah ini Tuhanku terang. Yang tadinya gelap sekarang itu terang, yang tadinya tumbuhan layu kemudian segar. Orang bersemangat, kerja semangat, malam ngantuk, lentur, begitu. Tapi begitu kemudian matahari muncul, semuanya itu adalah bersemangat, terang, jelas. Lalu kemudian ada qala ini Tuhan. Lalu kemudian apa? Kenapa kok dia mengatakan begitu? Iya, hada akbar, ini lebih besar daripada yang kemarin-kemarin, daripada bulan, daripada bintang-bintang. Ini lebih besar. Nah, itu. Lalu kemudian apa? Falamma afal. Tatkala kemudian di sore hari terbenam bersamaan dengan nanti malam itu, ketika bersamaan matahari itu terbenam, terjadi konjungsi, dan kemudian terjadi ketika ada konjungsi itu, yaitu apa namanya Lailatul Ijtima, maka kemudian posisi hilal sudah di atas ufuk, ya. Nanti itu posisi hilal sudah di atas ufuk. Persoalannya ada yang menetapkan kudu ingkang ru'yah, harus memungkinkan untuk diru'yah. Itu yang jadi masalah. Dimasalahkan. Yang jadi masalah. Jadi masalah atau dimasalahkan? Yang jadi masalah juga. Jadi masalah. Karena apa? Itu kalau itu adalah harus sekian derajat, maka berarti ketika kita punya jamnya sekarang ini jam 5:30 persis ini ya, betul tadi jam Ya. Jam 5:30. Jadi ketika posisi pandung yang panjang itu di 6, ya, itu kan setengah itu jam 5:30. Tapi ketika bergeser sedikit, apakah masih 30? Oh, sudah sedikit pun itu sudah bukan 5:30 lagi, tapi 5:31, 5:32 dan sebagainya. Jadi sekecil apapun sudah di atas ufuk, itu sudah masuk waktu berikutnya. Amin. Nah, maka itulah yang dulu ketika terjadi pertemuan yang waktu itu dipelopori oleh Prof sebetulnya. Jadi saya kebetulan hadir untuk acara itu. Jadi ya Allah, makanya sekarang disepakati aja. Masih berat. Nah ini ya. Dan ketika kemudian matahari itu sudah terbenam afaq, kemudian Ibrahim berkata, ya kaum, wahai kaum, ini sesungguhnya aku bariun, aku berlepas diri, memang musyrikun dari apa yang kalian persekutukan. Ini singkuis bahasa baik itu tidak benar. Ternyata bosok pangeran yo, ya, aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan itu. Baru kemudian menuju kepada inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Nah, sebelum kalimat itu sekali lagi
Siapa Ibrahim itu? Coba Ibrahim itu diterangkan oleh Allah, yaitu di dalam surat saya tulis ini, ya, yaitu dalam surah Maryam. Jadi mulai ayat 41. Dari ayat 41 coba kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ceritakanlah, tuturkanlah fil kitabi, yaitu apa yang ada dalam kitab Ibrahim mengenai kisah Ibrahim. Tuturkanlah Ibrahim kisah Ibrahim yang ada dalam kitab Al-Quran. Rasulullah Muhammad disuruh menceritakan siapa Ibrahim. Inna sesungguhnya dia Ibrahim karena adalah Ibrahim siddiqan, nemen jujure. Ini yang mubalaghah. Yang siddiqan, orang yang nemen jujure, nabi yang biasa orang. Ibrahim dikasih kitab oleh Allah, yaitu lembaran-lembaran, yaitu maka dikatakan suhuf Ibrahim. Ya, irqala nabi ya apa kita tahu maka yasma wala yusir wala yughni anka syai'an. Kepada orang dekatnya, ini adalah paman. Saya lebih senang adalah Azalika bapak. Paman yang kedekatannya kayak bapakku, ya. Irqala nabi ketika Ibrahim itu berkata kepada abinya, yaitu Azat ya wahai ayah, wahai orang yang seperti ayah, lima ta'budu ma la yasma'u, kenapa engkau menyembah ma la yasma'u, sesuatu yang tidak bisa mendengar, wala yubsiru, dan yang tidak bisa melihat, wala yughni anka syai'an, dan dia tersebut itu tidak berguna sedikit pun darimu. Seperti orang tua membasingkan, tidak menguntungkan itu, ya. Jadi tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun, syai'an sedikit pun apa dari itu. Makanya jadi itu nanti kemudian kita diajarkan oleh Allah untuk mendeskripsikan tentang ini, ya nanti. Ya Allah subhanahu itu, ya. Lalu kemudian apa? Ya abadi, wahai ayah, yaitu Azza, yaitu orang seperti ayah ini, kodejahan sesungguhnya, kodejahani sungguh telah datang kepada minal ilmi, yaitu dari ilmu pengetahuan mengenai Tuhan yang benar, ya. Aku ini telah mendapatkan ilmu yang benar mengenai Tuhan yang benar itu apa? Saya mendapatkan informasi yang benar. Malam yang tidak, yaitu sesuatu yang tidak datang kepada engkau. Fakta ini, oleh karena itu ya, seperti manusia yang dia, ya, fakta ini, maka dalam engkau mengikuti ahdika siratan sabiyah. Aku akan memberikan petunjuk kepada engkau siratan sabiyah, yaitu jalan yang lurus. Terus saya memang kuat karena aku telah mendapatkan informasi yang benar, Tuhan yang benar, ya. Oleh karena itu sesuatu yang tidak datang kepada engkau, aku dikasih. Oleh karena itu segala itu ikut aku aja, aku akan bimbing sampai siratan sabiyah ke jalan yang lurus. Maka kemudian dia wahai orang yang melaksana ayat ulah tak syaitan, engkau jangan menyembah syaitan. Karena syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu karena adalah syaitan itu aslinya
mendurhakai rahmat kepada Allah yang berrahmat. Lalu kemudian ya abadi, coba kalimatnya ini menunjukkan betapa perhatiannya Ibrahim kepada azan. Ya, jadi bukan kebencian, bukan. Ini adalah sebagai sosok yang perhatian kepada azan. Sampai kemudian ayo aku tak tekul sampai sekarang disiksa dia. Mesti manut apa ini? Itu. Dan kemudian ya abadi wahai ayahku ini akhaf. Coba. Sesungguhnya aku khawatir ayat masyarakat jika nanti menyentuhmu apa itu azab yang suatu azab dengan rahmat dari Allah yang maha rahmat fatakuna lisyaitan waliya, lalu kemudian engkau tersebut itu berlindung kepada syaitan, menjadikan syaitan sebagai wali. Ayo ya, tidak, aku khawatir bila mana engkau nanti disiksa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini berikutnya Allah. Ketika kemudian diomongin begitu oleh Ibrahim dengan cara yang baik, rupanya ya sebagai orang yang merasa sok senior, sok senior dikandani bocah pemuda akhirnya memukul. Arahibun anta lihat